Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di VT TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro, udah pasti dukung negara kelahiran. Gua gak dilema bang, udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya gak ada yang pure China. Rata-rata mix juga. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Betul guys, orang Cina, orang Cindo Indonesia pastinya mendukung timnas kerana mereka telah menetap lama di Indonesia. Jadi sudah pasti dia akan menyokong pasukan timnas ketika timnas China bertemu timnas Indonesia guys. Begitu semangat kenegaraan Cindo orang Cina atau Tionghoa di Indonesia menyayangi Indonesia dan juga timnas Indonesia. Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @nitasusanti19ktk.jb pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu kan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama. Tapi pandangan aku, Cina Malaysia pun menyayangi Harimau Malaya guys. Walaupun tidak ramai kerana di sini bukan semuanya minat sepak bola guys. Warga Cina di Malaysia ni lebih meminati badminton dan juga basketball guys. Jadi Cina Malaysia bukan tidak sokong Harimau Malaya guys. Tetapi kerana minat masing-masing berlainan guys. Cina Malaysia dia lebih suka badminton dan juga basketball dan juga ada juga bola tampar guys. Tetapi ada juga Cina Malaysia yang sangat meminati bola, juga akan menyokong Harimau Malaya guys. Tapi untuk Cina Indonesia sudah pastilah 100% menyokong timnas Indonesia guys. Mereka bersemangat nasionalis sangat tinggi guys. Agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Instruksi itu berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Pelarangan itu akhirnya berkembang menjadi larangan penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan dalam percakapan pribadi sekalipun,
Presiden Soeharto saat itu juga melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dalam surat edaran Presidium Kabinet RI. Isinya soal kebijakan asimilasi agar terhindar dari pola hidup eksklusif. Juga anjuran mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal. Meski terkesan represif, nyatanya hal ini cukup ampuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat keturunan Tionghoa. Salut ya, apapun etnisnya, kita semua bersaudara. Betul guys, dari segi bahasa memang Tionghoa Indonesia ataupun Cindo sangat fasih berbahasa Indonesia guys, kerana mereka dilarang menggunakan bahasa Tionghoa. Tapi di Malaysia berlainan kerana mempunyai sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan di mana terdapat sekolah Cina dan sekolah India. Jadi sini agak bebas sikit dari segi bahasa, tetapi walaupun bagaimanapun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa subjek wajib yang mesti lulus oleh semua warga Malaysia, termasuk Cina ataupun bangsa India di Malaysia guys. Kenapa seorang Ani Avanti tidak pernah berhenti mencintai Indonesia padahal waktu itu rumah habis dibakar massa karena kerusuhan rasial? Ya, pada saat itu juga Mami dalam keadaan sakit kanker. Dan ada satu hal yang mendasar dalam diri saya, bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia itu atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan saya tidak mau dibalut rasa sakit itu. Gitu. Sehingga ketika kejadian itu terjadi, pasti sebagai seorang anak ada perasaan kenapa? Apa aku Cina gitu ya. Tetapi setelah bergulir waktu, saya merasa bahwa tidak perlu saya marah pada siapapun juga gitu. Bahkan saya mencintai Indonesia sampai saat ini dengan putih. Saya tidak pernah abu-abu, cinta saya pada Indonesia putih. Karena kita perlu diuji untuk membuktikan bahwa aku cinta padamu Indonesiaku. Wow. Mantap guys. Jadi makna reruntuhan rumah yang dibakar karena kebencian rasial itu, bagaimana itu bisa menjadi tiang kekuatan seorang Ani Avanti? Ya, saya harus berdiri di atasnya. Dan disitulah letak pijakan saya bahwa saya menjadi kuat karena saya ingin menjadi contoh pada yang lain. Ketika semuanya habis, disitulah dimulai sebuah perjuangan baru. Dan hingga hari ini ada sesuatu karya yang saya buat untuk Indonesia, untuk bangsa ini gitu. Dan itu dibuat oleh seorang yang dulunya mungkin dibuli-buli bahwa jadi apa kamu dengan hanya berbekal ijazah SMP? Nyatanya orang nomor 1 di Indonesia. Sebuah karya untuk beliau. Dan ini menjadi sebuah gambaran yang pasti bahwa kita tidak bisa menengok ke belakang terus-menerus. Tetapi kita sebentar dan kita melihat bahwa di belakang ini begitu banyak orang yang seperti kita dulu. Kita berikan contoh konkret bahwa saya bisa. Jadi akhirnya itu membuat saya menjadi termotivasi bahwa saya sekolah hanya SMP. Tetapi dari puing-puing reruntuhan itu, disitulah saya berpijak bahwa saya bisa. Saya bisa menunjukkan bahwa dunia seni itu biasanya orang dikatakan bodoh. Bisa nyanyi bodoh, bisa jahit goblok gitu ya. Bisa gambar itu bukan orang pinter gitu. Tetapi orang bodoh pun bisa cerdas gitu. Ya. Saya tidak bisa komputer, tidak bisa ngerti internet, tidak bisa pakai iPad. Tetapi bukan berarti mujizat tidak terjadi bagi setiap orang percaya. Wow. Mantap guys. Oke guys, begitulah untuk reaksi aku kali ini guys. Jangan lupa subscribe channel aku Adalah Mustafa. Like, komen dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loceng guys. Jumpa lagi di hal lain guys. Jangan lupa subscribe guys supaya guys tidak terlepas video-video baru daripada channel ini guys. Jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.